Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan mengawali pembelajaran tematik Bu Penat tema 7. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki tema 7 bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Pendalaman materi tema 7, ayo berpidato. Yang pertama, kita pahami dulu pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato dan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Coba kalian buka pada buku Bu Penat kalian. Ayo bacalah teks pidato peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon di buku Bu Penamu dan temukan informasinya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isi teks pidato. Yang pertama, salam pembukaan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pada pidato. Yang kedua, kalimat pembuka bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Dan yang ketiga, bagian isi bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, yaitu kalimat penutup, bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Yang kelima, salam penutup, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Masuk pada bagaimana cara mengidentifikasi teks pidato bagian pertama. Yang pertama, tentukan topik dan tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membaca teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Cara mengidentifikasi teks pidato bagian kedua. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus memperhatikan teks pidato. Pertama, tentukan tema pidato. Yang kedua, kumpulkan referensi. Yang ketiga, susunlah kerangka pidato. Nah, dalam hal ini, kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan juga salam penutup. Pesan yang ingin disampaikan dari sebuah teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat serta pesan yang di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama,
Menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Dan yang kelima, menguraikan secara mendetail isi teks pidato. Menyampaikan teks pidato bagian pertama, isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Menyampaikan teks pidato bagian kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama, tentang pembukaannya. Bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, isi. Bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Tiga, penutup. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan imbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Nah, cara menyimak yang baik yaitu fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.